Seorang anak perempuan bernama Yumiko, di suatu hari ketika sang ayah dan ibunya sedang tidak ada di rumah, tiba-tiba saja dibuat panik dikarenakan neneknya yang diketahui mengalami demensia telah pergi meninggalkan rumah dan menuju ke jalan raya. Yumiko yang untung saja masih sempat mengejar neneknya itu pun mengajaknya pulang. Namun si nenek sangat susah dibujuk. Ia mengatakan akan pergi ke Shikoku dan menghabiskan sisa umurnya di kampung halamannya tersebut. Si nenek pun akhirnya tetap pergi meninggalkan Yumiko, yang tentu saja gadis sekecil itu tak mungkin bisa menghentikan neneknya yang juga sudah sulit diajak berkomunikasi. Dikarenakan kejadian tersebut, Yumiko pun akhirnya muram hingga malam. Sebagai informasi, rupanya si nenek sudah pernah kabur seperti itu dan biasanya akan kembali esok harinya. Walaupun ayah dan ibu Yumiko sudah mencoba menenangkan, tapi Yumiko merasa kali ini ia sangat cemas dan merasa sangat bersalah karena tak mampu mencegah neneknya pergi. Akan tetapi kesedihan Yumiko hari itu seolah terlupakan setelah ia bertemu dengan seorang anak lelaki bernama Ikuo. なんでやろなあ。けどなんであの時。 Singkat cerita, kita pun kemudian dibawa beranjak ke masa depan, di mana saat itu Yumiko telah dewasa yang tanpa disangka ia akhirnya menikah dengan Ikuo. Kehadiran anak lelaki di lingkungan masa kecilnya itu rupanya telah berdampak pada kehidupan Yumiko sejak pertama kali mereka bertemu. Walau akhirnya sebagai suami istri mereka saling mencintai dan Yumiko bahagia di sisi Ikuo, namun nyatanya sampai saat ini Yumiko masih sering memimpikan neneknya yang diketahui rupanya tak pernah kembali, dan kepergian nenek Yumiko tersebut telah menimbulkan banyak pertanyaan mengganjal yang terus menggaung di dalam benaknya seiring Yumiko tumbuh dewasa. 泣けへんかった？ Layaknya anak-anak muda yang masih nakal, Yumiko dan Ikuo boleh dibilang adalah pasangan yang lumayan pecicilan dan begajulan. Ketika Ikuo yang pada suatu hari kehilangan sepeda, dengan nekat membawa kabur sepeda orang lain yang ia anggap lebih kaya dari dirinya, dan Yumiko yang hidup pas-pasan. 盗むんやったら金持ちの盗んだら思って甲子園まで歩いて歩いたら取り返せや。 行くじゃん、これに味しめて。 Sepeda curian itulah yang akhirnya menjadi saksi bisu kisah cinta Yumiko dan Ikuo. Tingkah mereka yang lebih mirip dengan orang yang masih pacaran pun tak heran menghadirkan hadiah-hadiah sederhana seperti lonceng kecil yang Yumiko berikan untuk Ikuo, yang menjadi tanda betapa bucinnya Yumiko kepada suaminya itu. Bahkan demi berduaan, mereka sampai menitipkan Yuichi, anak mereka yang masih kecil, pada tukang jahit tetangga kontrakan mereka. あ、おまわりさんや。これうっせ分かってんがな。ちゃうねん、うちがわざわざ工場。これもろた。ほれほれほれほれ。人のとこやとおとなしいんやから。しんどない？変わるか。もうたそんなことしとったんか。 Tapi sayangnya, kebahagiaan Yumiko dan Ikuo itu tak berlangsung lama. Hingga pada suatu hari, sesuatu yang tidak pernah terduga akhirnya terjadi, di mana hal tersebutlah yang kemudian mengubah seluruh hidup Yumiko dan tak akan pernah sama lagi seperti dulu. Pada suatu siang, Ikuo pulang dan memarkirkan sepedanya. Ia hanya kembali untuk mengambil payung karena hari itu diperkirakan akan turun hujan. Dan kemudian Ikuo bergegas pergi lagi dengan berjalan kaki. Yumiko mengantarkannya hingga depan rumah. Namun siapa sangka bahwa itu akan menjadi momen terakhir kalinya Yumiko melihat Ikuo. Hari sudah menggelap dan Ikuo tak kunjung pulang. Seorang polisi pun kemudian datang dengan membawa kabar mengejutkan bahwa telah ditemukan seorang pria yang mengalami kecelakaan dengan kereta yang diduga pria itu adalah Ikuo.
確かめてもらえませんか？ Ketika Yumiko ingin memastikan bahwa lelaki itu benar-benar suaminya, polisi bahkan tak yakin kalau Yumiko akan bisa mengenalinya. Dari keterangan polisi, korban terlihat berjalan di atas rel searah dengan tujuan kereta. Ketika masinis menyadari keberadaan korban, semua sudah terlambat. Bahkan korban diketahui tidak mempedulikan bunyi peluit peringatan dan rem kereta api yang melengking kencang di belakangnya. Petunjuk yang bisa diidentifikasi hanyalah robekan amplop di celananya yang beralamat di tempat kerja Ikuo dan gantungan kunci berupa lonceng kecil yang tak salah lagi bahwa benda itu adalah pemberian Yumiko. どうですやろう。まっすぐ歩いとったそうです。 Tak dapat terbayangkan betapa terguncangnya batin Yumiko berhadapan dengan kenyataan ini. Namun ketimbang meronta dan histeris tak karuan, Yumiko lebih terlihat diam dalam kesedihan dan lebih sering melamun. Sudah jelas ia sangat terpukul dan merasa kehilangan. Namun perasaan lain yang tak kalah terasa kencang dalam jiwanya adalah pertanyaan bahwa kenapa ia lagi-lagi harus kehilangan orang yang ia cintai dengan alasan yang tidak bisa dijelaskan. Bongkahan besar dalam jiwa berupa pertanyaan dan rasa tak terima atas kehilangan itu membuat keadaan Yumiko semakin mengkhawatirkan. Seperti yang kita tahu, Yuichi masih sangat kecil, sementara Yumiko terlihat terus-terusan mematung hampir sepanjang hari. Hal tersebut pun akhirnya membuat sang ibu datang untuk membantu Yumiko mengurus Yuichi. Meski si ibu mengerti perasaan Yumiko yang ditinggal suami tanpa alasan dan tanda-tanda apapun sebelumnya, namun Yumiko dinasihati untuk tetap terus berjuang melewati itu semua dan melanjutkan masa depannya. ここへ移ってくるわ。なんや、謎かけられたみたいやな。これからのことも考えんとな。まあまあまあまあ、女さんどう思う？ Singkat cerita, setelah bertahun-tahun hidup dengan rasa sakit atas kepergian Ikuo, tanpa sadar Yumiko sudah melewati itu semua. Seiring Yuichi, yang juga kini sudah tumbuh besar. Kehidupan Yumiko yang lama pun rasanya sudah cukup sebagai kenangan saja, karena sekarang ia harus pindah rumah untuk dijodohkan dengan seorang duda beranak satu dan memulai lembaran baru. ありがとう。あんまりついてこられたら後がしんどいやん。どうも。いってらっしゃい。仕事場でごたごたあって。 Pria itu bernama Tamio dan anak perempuannya bernama Tomoko. Mulai sekarang, Yumiko harus beradaptasi dengan lingkungan baru dan tinggal di sebuah desa terpencil yang terletak di daerah pesisir. Di sana, Yumiko juga akan hidup serumah bersama mertuanya dan dikelilingi warga yang wataknya sangat berbeda dengan tipikal orang-orang di kota. Tentunya banyak hal yang cukup merepotkan bila dibayangkan. Apakah Yumiko bisa cocok dengan lingkungan tersebut? Akankah Yuichi dan Tomoko menjadi saudara yang akur? Dan yang paling penting, apakah Yumiko dan Tomoe bisa benar-benar saling mencintai? できるだけ早うに帰ってきますから。アホみたいに電車の。振興発展に役立てたい必要に集めた初めての合同見本市が初めてということで、美術工芸にとどまらず、近所の挨拶は下にして。から私がお母ちゃんやね。えらい騒ぎやろ。 Meskipun ketika malam hari suara lautan seakan mengamuk di depan rumah, namun ada kalanya semuanya menjadi hening di pagi hari. Suasana tak jarang makin sunyi dengan karakter mertua Yumiko yang pendiam dan jarang berbicara. Tapi untungnya, tak ada kesulitan berarti bagi Yumiko untuk menjalani dan menyesuaikan diri dengan semesta tempat tinggalnya sekarang.
Begitu pula dengan Yuichi dan Tomoko. Mereka pun juga sangat cepat akrab dan lambat laun saling menyayangi layaknya saudara kandung. Tomoe sendiri adalah tipe suami yang lumayan sibuk, hingga ia tak jarang harus meninggalkan rumah dengan waktu yang menyesuaikan pekerjaannya. Akan tetapi yang perlu disadari adalah sosok Tomoe nyatanya berhasil menghibur Yumiko, meskipun latar belakang pertemuan mereka bermula dari perjodohan yang umumnya banyak orang tak sudi dan kesulitan dalam menjalaninya. Namun pasangan ini, khususnya Yumiko, terlihat seakan sudah tersembuhkan dari luka lamanya dan menerima Tomoe sebagai kekasih barunya. 嫁の由美子です。耳がすごいわ。すごすぎるかな。うちには来えへんかった言うてすぐに騒ぎよる。こっちやはずれ Seiring waktu, setelah sekitar 6 bulan hidup di desa, Yumiko akhirnya pulang ke kota untuk menghadiri acara pernikahan adiknya. Di sela waktu kosongnya, Yumiko tak lupa mampir ke tukang jahit tetangganya dulu. Selain sudah sering membantu Yumiko, rupanya orang tersebutlah yang telah menjodohkan Yumiko dengan Tomoe. Kembalinya Yumiko ke lingkungan lamanya seolah membangkitkan memori dan energi yang sangat berkesan dalam perjalanan hidupnya. Momen nostalgia itu seolah tak ingin melewatkan satu hal pun, termasuk kafe, tempat Yumiko dan Ikuo berpacaran dulu. 人もな、時々思い出したみたいな。こんにちは。びっくりした。 Si penjaga kafe pun tak menyangka dengan Yumiko akan datang lagi. Ia bilang semua terasa seperti mimpi bila mengingat Yumiko dan Ikuo. Si penjaga kafe bercerita bahwa sebenarnya dulu, tepat di hari kejadian mengerikan itu, Ikuo sempat mampir ke kafe tersebut. Tak ada yang aneh, Ikuo terlihat seperti biasa saja. Oleh sebab itulah, siapapun yang mendengar kabar tentang Ikuo pasti akan sulit percaya dengan apa yang telah terjadi padanya. 夢見てるみたいな気分やった。何なの変わったこともなかったから。悪霊新聞見たら。 Sejak ia kembali dari kota itulah, pembawaan Yumiko menjadi sedikit berbeda. Ia jadi sering murung dan termenung, seolah mengulang lagi pola duka yang telah lalu dan menyeret kembali tanda tanya besar tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Ikuo. Yumiko sebisa mungkin menyembunyikan perasaan tersebut dari Tomoe. Namun sayangnya, Tomoe jelas bisa merasakan perubahan sikap yang terjadi pada Yumiko. Cuaca yang terasa kelam dan deburan ombak yang sangat dingin seolah memperkuat pancaran rasa kehilangan dan hampa yang berusaha ditutup rapat-rapat oleh Yumiko. Sebaiknya jangan berharap ada kejutan besar ataupun plot twist, karena memang tak akan ada hal-hal seperti itu di video kali ini. Namun perjalanan Yumiko mengarungi perasaan kehilangan dan kesedihannya lah yang ingin coba dibagikan di sini, dengan harapan setidaknya ada sedikit pelajaran penting yang bisa diambil dari kisah Yumiko. うちも智子もすっと寝てしまった。なんやぼんやりしてるがな。どないしたんや。 Di suatu pagi seorang tetangga bernama Tomeno akan berangkat mencari kepiting di laut. Ia pun menawarkan Yumiko dan Yumiko kemudian memesan 3 ekor kepiting untuknya dan keluarga. Namun di hari yang sama, tiba-tiba saja badai datang dengan sangat kencang hingga malam tiba. Hal tersebut kemudian membuat Yumiko begitu mencemaskan wanita tua itu. Namun ayah mertua Yumiko menenangkan dengan berkata bahwa wanita itu sangat kuat. Ia bahkan sanggup berenang untuk kembali karena wanita itulah orang yang paling paham tentang lautan di desa ini. 何取ってくるさけ買わんかいね 絶対帰ってくるわいや。止めのは富士宮境泳いででも。 Dan benar saja, setelah Yumiko hampir menangis mengkhawatirkan Tomeno, orang tua yang ditunggu-tunggu itu pun akhirnya kembali dengan selamat, bahkan menepati janjinya pada Yumiko
untuk membawakan 3 ekor kepiting pesanannya. Percaya atau tidak, Tomeno kembali ke daratan dengan cara berenang di tengah badai. Dari Tomeno lah kemudian Yumiko tahu, ternyata dalam diam ada kebohongan yang disembunyikan Tomoe dari dirinya. Tomoe pernah bercerita pada Yumiko bahwa dulu Tomoe yang sempat tinggal di Osaka rela meninggalkan kota tersebut dan kembali ke kampung ini untuk menemani ayahnya yang tinggal sendirian. Tapi ternyata cerita itu adalah bohong. Tomoe sebenarnya kembali ke kampung tersebut karena ia ingin menikahi seorang gadis yang sangat ia cintai di kampung itu. Yumiko pun kecewa bagaimana Tomoe bisa menikahinya sementara gadis yang Tomoe nikahi sebelumnya begitu berarti bagi Tomoe. Tapi secara tak langsung, tanpa sadar Yumiko telah melakukan hal yang sama. Bukankah Yumiko juga bisa dibilang menikah lagi lantaran ia ingin melupakan rasa sakitnya karena ditinggal Ikuo? Bahkan sampai saat ini, Yumiko masih menyimpan gantungan kunci yang sempat ia berikan kepada Ikuo. Dan ia selalu menyembunyikan hal itu dari Tomoe. なんでまたうちみたいな女の地蔵にしたんや。今隠したもんや。大阪からこっち帰ってきたんやて。 Semua itu menunjukkan bahwa rasa kecewa Yumiko terhadap Tomoe sebenarnya adalah ungkapan rasa kecewanya terhadap dirinya sendiri, yakni rasa ketidakmampuannya melupakan seseorang yang dicintainya, yang mana hal itu begitu menyiksa. Hal itu bisa terjadi sebab Yumiko selama ini menahan rasa sakit tersebut di dalam dadanya. Bahkan Yumiko tak berani jujur pada dirinya sendiri bahwa ia merasa sedih dan kehilangan. Sejak neneknya menghilang entah kemana di awal cerita, Yumiko selalu bertanya-tanya dalam hatinya mengapa ia merasa kehilangan, mengapa kehilangan begitu sakit, dan mengapa manusia harus kehilangan. Pada akhirnya kita dibuat sadar bahwa Yumiko sampai detik ini masih sangat mencintai Ikuo. Yumiko yang menyendiri lalu mengikuti upacara pemakaman seseorang di desa itu, kemudian dihampiri oleh Tomoe. Dan untuk pertama kali, akhirnya tangis Yumiko pun pecah. Ia pun mulai terbuka pada Tomoe tentang rasa sakit yang ia pendam bertahun-tahun karena kehilangan Ikuo, serta tentang pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu di kepalanya selama ini. Walaupun sayangnya, hingga di detik terakhir, film ini memang tidak memberikan kita jawaban yang jelas atas pertanyaan-pertanyaan Yumiko tersebut. Meski membuat penonton umum kecewa, namun ending tanpa jawaban mutlak seperti inilah yang membuat semuanya terasa nyata. Karena orang yang merasakan sakit biasanya tak akan terima karena mereka tak mengerti kenapa mereka harus menanggung cobaan tersebut. Fokus cerita ini adalah untuk membagikan sudut pandang kebingungan yang Yumiko rasakan dan menyampaikan pada kita semua bahwa ia menderita karena hal itu. Bahkan Tomoe pun tak bisa menjawab secara pasti karena dalam kehidupan memang akan ada banyak hal yang tak bisa dijawab. Beberapa mungkin menuntut kita untuk menemukan jawaban tersebut, tapi belum tentu semua jawaban yang kita dapatkan adalah benar. Mungkin saja Yumiko lebih baik tidak mengetahui jawabannya, karena terkadang ada hal di dunia ini yang tak perlu diketahui dan malah membuat semuanya baik-baik saja. あんたはなんでやと思う？なんで線路の上歩いてたんか？誰にでもそういうことあるんちゃうか。 Terima kasih karena sudah menonton. Dukung perkembangan channel ini dengan subscribe, like, dan melalui link yang tersedia di deskripsi.